Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rokat tase atau petik laut. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah munculnya rokat tase atau petik laut. Upacara sedekah laut di Pandeglang, masyarakat biasanya menyebutnya dengan nadran. Penyebutan ini sama dengan ritual sedekah laut yang ada di Indramayu dan di Cirebon. Menurut Ketua Komunitas Nelayan Sidamukti Nawawi, nadran berasal dari bahasa Arab yaitu kata nazar yang artinya syukuran yang mempunyai makna pemenuhan janji. Dikisahkan di Cirebon ada seorang pemimpin yang bernama Ki Ageng Tapa dan rombongan sedang makan-makan bersama masyarakat nelayan. Kemudian, penghuni yang ada di laut datang dan menghadap Ki Ageng Tapa. Para penghuni laut tersebut meminta barokahnya dibagikan kepada mereka juga. Kemudian Ki Ageng Tapa menjawab, "Baik, nanti tahun depan kami akan bawakan makanan untuk kalian." Janji Ki Ageng Tapa untuk memberi makanan pada tahun depan disebut dengan nadran. Kemudian pada tahun depannya Ki Ageng Tapa melaksanakan janji tersebut dengan menyembelih seekor kerbau, di mana daging dari badan kerbau dimakan untuk bangsa manusia, sedangkan kepala kerbau untuk bangsa siluman yang tinggal di laut. Sikap Ki Ageng Tapa bukan untuk memberi persembahan kepada bangsa halus sebagai tunduk kepada bangsa mereka, tetapi sebagai bentuk kepedulian sebagai sesama makhluk Tuhan. Juga sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara keseimbangan lingkungan yang hidup di laut maupun di darat. Sikap ini sebagai perwujudan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian dilanjutkan oleh turunannya, mulai dari Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, dan sultan-sultan yang memerintah. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, nadran merupakan ritual kenegaraan terbesar setelah Mulutan, di mana persembahan tersebut merupakan momen untuk mengajarkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki baik berupa hasil bumi maupun hasil lautan. Persembahan tersebut dilaksanakan dengan pemotongan seekor kerbau jantan, kemudian diambil kepalanya, tulangnya, dan darahnya. Setelah itu dilarung ke tengah laut menggunakan perahu kecil yang khusus dibuat untuk perkarungan tersebut. Konstruksi sosial. Rokat tase merupakan tradisi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan. Pada umumnya, tradisi rokat tase ini dilakukan oleh para nelayan setelah hasil tangkapan ikan melimpah. Rokat tase berarti selamatan tase yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu sebagai bentuk selamat berupa pemberian persembahan atau sesajen kepada penguasa laut yang diyakini dapat memberi hasil laut yang melimpah, yang kemudian dilestarikan oleh generasi penerusnya. Upacara ini dilakukan karena masyarakat nelayan percaya bahwa laut dihuni oleh kekuatan supranatural di luar dirinya dan bisa diminta pertolongan untuk keselamatan dan kelancaran ekonomi. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan tradisi ini maka penghasilan para nelayan akan melimpah ruah, dijauhkan dari bencana saat menangkap ikan di laut, serta meminta keselamatan untuk masyarakat dan wilayahnya. Masyarakat juga beranggapan bahwa melestarikan tradisi rokat tase merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat pesisir untuk menghargai nenek moyang terdahulu yang sudah rutin mengadakan ritual petik laut tiap tahunnya. Masyarakat kemudian melakukan ritual upacara petik laut ini. Rutin diadakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Rajab atau menggunakan hitungan kalender Jawa atau bulan Jumadil Akhir menurut kalender Islam atau Hijriah. Di sini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan ritual petik laut. Sebagaimana tradisi-tradisi pada umumnya
proses pelaksanaan ritual rokat tasik dilakukan, terlebih dahulu masyarakat nelayan menghias perahunya masing-masing dengan sebagus mungkin. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi para nelayan agar pelaksanaan ritual tersebut menjadi meriah dan juga berbeda dari hari biasanya. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan ritual petik laut ini memerlukan waktu selama 3 hari, baik acara pelarungan sesajen ke tengah laut ataupun acara hiburan lainnya. Hari pertama, sebelum melepas sesaji ke laut, masyarakat berkumpul dan melakukan istighosah bersama berupa tahlilan dan pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri oleh semua masyarakat nelayan, di mana acara ini diadakan pada malam hari. Nah, hari kedua dilanjutkan dengan acara hiburan, biasanya menampilkan kesenian Madura berupa ludruk dan sinden. Sinden diadakan pada hari kedua di pagi hari, sedangkan untuk kesenian ludruk hari kedua di malam harinya. Dan acara terakhir, hari ketiga merupakan acara inti, yaitu berupa pelepasan sesaji ke tengah laut yang diikuti oleh semua masyarakat nelayan secara keseluruhan, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat melakukan tradisi ini dengan memberikan sesajen yang kemudian dilarung ke tengah laut. Sesajen ini berupa perahu kecil. Biasanya orang Madura menyebutnya dengan istilah tek. Nah, tek sendiri merupakan perahu kecil yang fungsinya adalah untuk menampung semua sesajen untuk pelarungan. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan Islam. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan antara makhluk kepada Sang Pencipta dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keselamatan para nelayan yang mengarungi lautan. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan antara sesama manusia sebagai ajang silaturahmi dengan sanak famili dan teman-teman setiap harinya yang jarang bertemu karena banyak yang jarang pulang, serta disebabkan mereka harus bekerja di laut. Yang ketiga, memperkuat persatuan komunitas nelayan yang bernaung dalam kongsi di dalamnya terdapat koperasi, sekaligus menjaga tali silaturahmi antara nelayan pengelola dan para juragan pemilik perahu atau kapal. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan Islam. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan antara makhluk kepada Sang Pencipta dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keselamatan para nelayan yang mengarungi lautan. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan antara sesama manusia sebagai ajang silaturahmi dengan sanak famili dan teman-teman setiap harinya yang jarang bertemu karena banyak yang jarang pulang, serta disebabkan mereka harus bekerja di laut. Yang ketiga, memperkuat persatuan komunitas nelayan yang bernaung dalam kongsi di dalamnya terdapat koperasi, sekaligus menjaga tali silaturahmi antara nelayan pengelola dan para juragan pemilik perahu atau kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novatur Rohmah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya terkait kondisi yang meliputi saat ini. Pada prakteknya, waktu upacara sedekah laut di Pandeglang tidak ditentukan waktunya dan tidak dilaksanakan setiap tahun. Jadi bisa kapan saja, biasanya 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, tergantung dengan kesepakatan bersama. Sedangkan upacara sedekah laut pada saat ini dilaksanakan setiap tahun dan sudah ditentukan waktunya, yaitu pada tanggal 15 Muharram atau 15 Syuro. Pada waktu upacara sedekah laut di Pandeglang menggunakan kepala kerbau, namun saat ini berubah menjadi kepala kambing, karena saat ini harga kerbau mahal, jadi diganti kepala kambing yang sama-sama merupakan hewan berkaki 4. Sekian dari penjelasan.